Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Jumadi, NIM 2015-043. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Saya di sini akan membuatkan suatu tutorial video tentang modifikasi perilaku. Ini untuk memenuhi tugas kuliah saya. Dosen pengampuhnya itu Ibu Puri Handayani MA. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu modifikasi perilaku dan apa pengertiannya dan apa tujuan dan sebagainya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian modifikasi perilaku. Di sini pengertian modifikasi perilaku merupakan cara mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar. Sebelum memahami konsep dari modifikasi perilaku, perlu diuraikan tentang definisi dari perilaku. Istilah perilaku disinonimkan dengan cara aktivitas, aksi, kinerja, respon, atau reaksi. Dengan kata lain, perilaku adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Dalam pandangan psikologi, perilaku merupakan tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya secara umum. Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati, digambarkan, dicatat, diukur oleh orang lain atau pelakunya sendiri. Menurut pandangan behavioral, perilaku baik atau perilaku buruk merupakan hasil dari belajar. Jadi perilaku baik atau perilaku buruk merupakan hasil dari belajar. Perilaku maladaptif merupakan hasil belajar yang keliru. Jadi ini hasil belajar yang keliru yang dapat melalui hasil belajar dan dapat diubah pula melalui proses belajar. Tujuan modifikasi perilaku. Tujuan modifikasi perilaku dapat mencakup 4 perubahan perilaku. Pengertian perubahan perilaku dalam modifikasi perilaku menurut Starlina Soekatji 1993 mengandung 4 hal. Yang pertama itu peningkatan perilaku yang dikehendaki. Peningkatan perilaku yang dapat dilihat dari frekuensi, intensitas, dan lamanya perilaku. Yang kedua itu ada pemelihara perilaku. Pemelihara perilaku yang dikehendakinya pemelihara perilaku bertujuan agar perilaku yang sudah terbentuk tidak hilang atau berkurang frekuensi, intensitas, dan lamanya. Yang ketiga itu ada pengurangan atau penghilangan perilaku yang tidak kita kehendaki. Pengurangan atau penghilangan perilaku dimaksud agar perilaku yang tidak kita kehendaki dapat dihilangkan atau dikurangkan. Jadi di sini dapat dihilangkan atau dikurangkan. Bentuknya dapat berupa excitation, penghapusan, punishment, hukuman, reinforcement, penguatan, aspek lain yang dapat disukai. Yang keempat itu ada perkembangan atau perluasan perilaku. Jadi perkembangan atau perluasan perilaku ini perluasan perilaku bertujuan untuk membentuk perilaku yang lebih spesifik serta variasi perilaku yang berhasil dikukuhkan bertambah luas penggunaan dan macamnya. Jadi di sini dikukuhkan bertambah luas penggunaan dan macamnya ya. Yang selanjutnya itu adalah konsep dasar modifikasi perilaku. Di sini ada pengertian modifikasi perilaku. Jadi modifikasi perilaku merupakan upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif.
Jadi dia ini mengubah dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Menurut pandangan behavioristik, modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai penggunaan secara sistematik teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi. Jadi di sini untuk menghasilkan perubahan frekuensi perilaku tertentu dengan mengontrol lingkungan perilaku tersebut apabila teknik conditioning dilakukan secara ketat. Jadi sini dilakukan secara ketat dengan memfokuskan pada stimulus, respon dan akibat. Frekuensi diharapkan dapat membentuk perilaku yang baru diharapkan sesuai dengan tujuan yang dibutuhkan. Jadi di sini diharapkan dapat membentuk perilaku baru yang diharapkan sesuai dengan tujuan. Terima kasih. Sejarah dan dasar teori modifikasi. Di sini secara umum perilaku adalah apa yang seorang katakan atau lakukan seperti melembar, berbicara dan lain sebagainya. Ada dua jenis perilaku yakni yang tampak over behavior dan yang tidak tampak chipper behavior. Over behavior adalah perilaku yang tampak dan bisa diamati dalam keseharian, sementara cover behavior adalah perilaku yang sifatnya internal dan tidak dapat diamati secara langsung, yang membutuhkan instrumen khusus. Jadi dia ini membutuhkan instrumen khusus untuk melakukan observasi. Contohnya seorang atlet saking masuk ke arena, kemudian ia berpikir semoga aku tidak terjatuh. Jadi dia itu berpikir dulu semoga tidak terjatuh, dan kemudian dia merasakan kecemasan dan ketegangan sebelum perlombaan dimulai. Berpikir dan merasakan adalah perilaku caper yang berpengaruh juga pada teknik dalam modifikasi perilaku. Yaitu prinsip-prinsip dan proses dalam pembentukan tingkah laku dalam klasikal dan operan conditioning atau building modifikasi perilaku. Jadi klasikal conditioning ini menyatakan bahwa perilaku merupakan hasil dari asosiasi yang dekat antara perangsang utama primary stimulus dengan perangsang kedua yaitu secondary stimulus. Contoh dalam iklan, pada iklan helm GM Sule sebagai pelawak, PPJ mengajak menggunakan helm GM yang canggih anti malin. Apa itu klasikal dan operan conditioning ini atau teori sekunder adalah pengkondisian yang melibatkan respon sukarela dari seorang atau subjek yang dikondisikan berbeda dari klasikal conditioning yang hasilnya adalah perilaku refleks tanpa sadar. Respon dari pengkondisian operan adalah pilihan dari si objek itu sendiri. Misalnya pengertian operan conditioning dalam kamus psikolog disebut bahwa operan ini setiap responnya bersifat instrumen dalam menimbulkan akibat-akibat tertentu seperti hadiah makanan atau sebuah kejutan listrik. Respon tersebut beroperasi ke dalam lingkungan, sementara conditioning ini mempunyai arti mempelajari respon tertentu. Jadi itulah dia itu, sementara itu conditioning ini mempunyai arti mempelajari respon tertentu. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Modifikasi perilaku juga menekankan pengaruh belajar dan lingkungan. Artinya bahwa prosedur dan teknik treatment menekankan pada modifikasi lingkungan, tempat di mana individu tersebut berada, sehingga membantunya dalam berfungsi secara lebih baik dalam masyarakat. Lingkungan tersebut dapat berupa orang, objek, peristiwa, atau situasi secara langsung maupun secara tidak langsung berdampak terhadap kehidupan seseorang. Mengikuti pendekatan ilmiah artinya bahwa penetapan modifikasi perilaku memakai prinsip dalam psikologi belajar dengan menetapkan orang, objek, situasi, dan atau peristiwa sebagai stimulasi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam tutorial video tadi. Apabila ada kesalahan kata saya menyampaikan maupun disengaja atau tidak disengaja, saya mohon maaf. Berdoa Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.